Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3633 sampai bab 3636. Lubang mayat, base camp dari sekte Qian Qiu. Wajah Gong Qian Qiu gelap seperti air, dan seluruh aula sunyi. Pemimpin inti sekte Qian Qiu bahkan tidak berani mengutarakan pendapatnya, karena takut menimbulkan kemarahan Gong Qian Qiu dan mempengaruhi Ciyu. 10 jenius teratas, Yu Feng Tianxi dan lainnya berhasil melarikan diri, yang memalukan bagi Gong Qian Qiu. Orang-orang ini mempunyai terlalu banyak informasi orang dalam, terutama identitas aslinya dan hasutan hubungan antara Zhen Moxi dan Ye Junlin. Begitu tersiar kabar, kemarahan Zhen Moxi dan Ye Junlin mungkin terfokus pada dirinya sendiri. Meskipun Gong Qian Qiu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, kembalinya Tianxi yang akan datang adalah sebuah variabel. Selain itu, sikap Xuan Ming terhadapnya setelah dia kembali masih belum diketahui. Meskipun Gong Qian Qiu lah yang pertama kali menyelamatkan nyawa Du Guxiao, Xuan Ming mungkin tidak membalas kebaikannya. Kami bahkan harus mencegah para pemberontak ini mengambil kesempatan untuk mencaplok sekte Qian Qiu. Ini benar-benar membuatku sakit kepala. Gong Qian Qiu dengan lembut menekan pelipisnya. Apa sebenarnya yang salah? Pikiran Gong Qian Qiu berputar cepat. 10 jenius teratas, Su Qingya dan lainnya semuanya berada dalam situasi itu pada saat itu. Mustahil baginya untuk masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yu Feng Tianxi, seharusnya itu dia. Gong Qian Qiu tiba-tiba menyadari bahwa Yu Feng Tianxi dikenal sebagai jenius medis paling terkemuka di Zhen Moxisu selama 100 tahun. Di saat yang sama, dia juga sangat berbakat dalam alkimia, jadi dia mungkin punya rencana cadangan. Gunakan ramuan untuk memulihkan budidaya Anda dengan cepat. Saya benar-benar meremehkan Yu Feng Tianxi, seorang abadi tua. Gong Qian Qiu sedikit menyesal. Jika saya mengetahui hal ini, saya mungkin akan membunuh Yu Feng Tianxi secara langsung. Setelah masalah ini bocor, Ye Junlin tidak perlu khawatir. Namun ketika Tianxi segera kembali, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membangun otoritasnya. Kemudian dia, pelaku yang hampir menghancurkan divisi penindas iblis, akan menanggung beban terberat dan menjadi sasaran hidup. Masih belum jelas seberapa kuat Tianxi, dan tidak jelas seberapa menakutkan kekuatan yang dibawanya kembali. Memikirkan hal ini, Gong Qian Qiu merasa gelisah. Dengarkan aku, orang seperti Yu Feng Tianxi harus ditangkap. Kata Gong Qian Qiu dingin. Iya, anggota sekte Qian Qiu menjawab serempak. Du Guxiao, kamu akan membagi tentara mati yang terlatih menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, mereka akan melakukan pencarian karpet dan memburu. Di sisi lain, mengepung semua faksi utama divisi Zhenmo, dan jangan izinkan Yu Feng Tianxi dan yang lainnya setengah langkah lebih dekat ke divisi penindas iblis. Gong Qian Qiu berkata dengan sungguh-sungguh. Du Guxiao menerima pesanan itu dan pergi. Meskipun Du Guxiao telah mengetahui bahwa ayah kandungnya Xuan Ming akan kembali, dia tetap bersedia mengikuti Gong Qian Qiu. Menurutnya, Gong Qian Qiu memiliki kekuatan, keterampilan dan strategi, dan tentunya merupakan pemimpin yang jarang terlihat dalam 1 abad. Jika Anda mengikuti orang seperti ini, cepat atau lambat Anda akan mencapai puncak hidup Anda. Mengenai apa rencana ayah kandungnya setelah dia kembali, tidak perlu memikirkannya sekarang. Tuan Bon, Anda secara pribadi akan membawa semua pembunuh untuk mencari mereka. Tuan Bon juga menerima perintah itu dan pergi. Dia dan Du Guxiao pada dasarnya memiliki gagasan yang sama. Khususnya, Master Bon pernah diusir oleh divisi penekan iblis sebelumnya, dan sekarang dia merasa lebih bersemangat bisa bertemu dengan Raja Ming. Selama periode ini, Du Guxiao bekerja keras untuk melatih tentara yang mati, dan 10 istana Yama dan organisasi 7 pembunuhan semuanya menjadi tentara mati dari sekte Qian Qiu.
terutama orang-orang ini yang termasuk dalam jajaran bisnis. Gong Qiankyu memberi mereka versi sederhana dari teknik melahap ekstrim. Selain itu, setelah pembuluh darah spiritual meledak kembali, energi spiritualnya mencukupi, sehingga kekuatan orang-orang ini meningkat pesat akhir-akhir ini. Sekarang ini berguna, Gong Qiankyu masih sedikit gelisah setelah mengirim begitu banyak orang untuk mengejarnya. Jadi dia secara pribadi memimpin sekelompok tentara yang tewas untuk memburunya. Gong Qiankyu telah memutuskan bahwa selama dia menghadapi perlawanan selama pengejaran ini, dia akan membunuh 10 jenius teratas dan lainnya di tempat. Setelah kabur dari lubang 10.000 mayat, Yu Feng Tianxi dan yang lainnya langsung dibagi menjadi 3 tim untuk melarikan diri agar tidak tertangkap sekaligus. 10 jenius teratas berada dalam satu kelompok, Su Qingya dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, dan Yu Feng Tianxi dalam satu kelompok. Malam itu gelap seperti tinta. Sesosok sedang melaju kencang melewati hutan. Ada beberapa sosok hitam yang mengejarnya, namun karena perbedaan kekuatan, jarak antara kedua belah pihak semakin jauh. Yu Feng Tianxi lah yang berjuang di depan. Dia adalah orang yang mendapatkan kembali kekuatan terkuat di sel bawah tanah. Justru karena itulah Yu Feng Tianxi memutuskan untuk bekerja sama sendiri agar tidak terlibat oleh orang lain. Tapi begitu dia melarikan diri dari lubang 10.000 mayat, anggota kultus Qiankyu menemukan jejaknya dan mengikutinya dari dekat. Yu Feng Tianxi secara alami berpikir untuk memotong ekor ini sebelum melarikan diri. Namun, setelah mencoba 2 kali, Yu Feng Tianxi terkejut saat mengetahui semakin banyak anggota sekte Qiankyu yang terbunuh. Rupanya pihak lain telah menerima informasi yang relevan dan sedang melakukan pencarian menyeluruh terhadap orang-orang yang melarikan diri. Setelah membuat keputusan ini, Yu Feng Tianxi tidak lagi terlalu terikat dengan pedang pengejar. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Yu Feng Tianxi sedikit tertekan. Meskipun anggota sekte Qiankyu yang mengejar mereka tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, karena kemampuan gerakannya yang unik dan gerakannya yang sangat cepat, sang jenderal justru mengikuti jejak Yu Feng Tianxi. Yu Feng Tianxi dengan cepat menyelidiki suasana sekitarnya dan tidak menemukan jejak mencurigakan dari orang kuat itu. Dia segera berhenti. Jika kalian terus mengikutiku, jangan salahkan aku karena kejam. Yu Feng Tianxi memperingatkan dengan wajah dingin. Saya menyarankan Anda untuk kembali bersama kami, jika tidak, tembak dan bunuh mereka. Kata pemimpin tentara yang mengejar dengan sungguh-sungguh. Mencari kematian, Yu Feng Tianxi langsung mengambil tindakan. Namun, yang membuatnya tertekan adalah pengejarnya tidak melawan sama sekali, dan berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Namun saat Yu Feng Tianxi telah menarik pasukannya dan hendak pergi, para pembunuh di belakangnya mengikutinya lagi. Selalu menjaga jarak aman tertentu, sialan. Bahkan Yu Feng Tianxi pun tak berdaya menghadapi pengejarnya yang seperti plester kulit anjing. Kuncinya adalah selama Anda bertekad untuk membunuh orang-orang ini, musuh pasti akan terpikat lebih dalam. Saat itu, dia akan dikepung oleh banyak musuh. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Yu Feng Tianxi tidak punya pilihan selain terus mengubah posisinya, berusaha memperlebar jarak antara kedua belah pihak sebanyak mungkin. Arah yang dia tuju adalah divisi penekan iblis. Setelah lama melarikan diri, Yu Feng Tianxi sangat kelelahan secara fisik. Terutama pengerahan tenaga mental yang membuatnya merasa sedikit lelah. Namun untungnya, dengan kekuatan Superman, ia tidak mengalami luka yang nyata. Sebaliknya, 10 orang jenius tidak seberuntung itu. Semua tulang mereka hilang, dan mereka bisa mendapatkan kembali kekuatan hanya melalui kekuatan ramuan Yu Feng Tianxi. Ini setara dengan sumber daya tak terbarukan. Setiap kali ada bagian yang dikonsumsi akan terus berkurang. Tentu saja, 10 jenius teratas memiliki berbagai teknik canggih,
tetapi jumlah ki yang mereka kembangkan dalam waktu singkat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses melarikan diri, hampir semua orang dari 10 jenius terluka dan tampak dalam keadaan menyedihkan. Adapun Su Qingya dan yang lainnya, mereka tidak memilih untuk kembali ke divisi penindas iblis, tetapi langsung bergegas ke markas Ye Junlin. Ini juga merupakan ide Su Qingya. Menurutnya, hanya Ye Junlin yang bisa melawan Gong Qianqiu secara langsung. Karena itu, mereka bertiga awalnya lolos dengan sangat lancar. Dia bahkan tidak menemui terlalu banyak anggota kultus Qianqiu yang mengejarnya. Baru pada tahap terakhir dia bertemu dengan pembunuh sekte Qianqiu yang ditempatkan di luar markas Ye Junlin. Sisi lain, Yu Feng Tianxi dan 10 jenius mencoba yang terbaik. Akhirnya, mereka terbagi menjadi dua arah dan tiba di pinggiran base camp divisi Zenmo. Namun, begitu mereka kembali ke divisi penekan iblis, mereka menemukan cahaya terang di sisi jauh. Sosok yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan menyerang, dan bahkan Yu Feng Tianxi merasakan kulit kepalanya mati rasa. Oh tidak, Gong Qianqiu telah mengerahkan pasukan besar di luar divisi penindas iblis. Yu Feng Tianxi dan 10 jenius merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Anggota kultus Qianqiu yang tak terhitung jumlahnya sedang mencari karpet. Yu Feng Tianxi dan 10 jenius tiba-tiba merasa putus asa. Belum lagi keadaan mereka saat ini. Bahkan di masa kejayaannya, mereka mungkin tidak akan mampu berjuang untuk kembali ke divisi penindas iblis. Secara khusus, kekuatan fisik dari 10 jenius teratas hampir mencapai batasnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan. Dan melihat situasi ini, divisi penekan iblis juga berada dalam posisi keras kepala. Jelas sekali, momentum sekte Qianqiu telah sepenuhnya mengintimidasi divisi penekan iblis. Bahkan Yu Feng Tianxi hampir putus asa, setelah divisi penindas iblis ditindas. Jadi biarpun dia kembali ke divisi penekan iblis, itu hanya akan mempercepat kehancuran divisi penekan iblis. Ada intersepsi di depan dan pengejaran di belakang. Yu Feng Tianxi dan 10 jenius teratas tidak punya pilihan selain mencari rute lain untuk melarikan diri. Hanya saja hati mereka hampir putus asa saat ini. Adapun Su Qingya dan yang lainnya, mereka cukup beruntung untuk menyerah dan kembali ke divisi penekan iblis. Bergegas langsung ke base camp Ye Junlin, perlawanan yang mereka temui tidak terlalu besar. Ye Junlin juga menjadi penyelamat hidup mereka di menit-menit terakhir. Di saat yang sama, Ye Junlin juga mendapat kabar tersebut. Tuhan membantuku ketika seorang tahanan penting yang ditahan oleh sekte Qianqiu melarikan diri. Ye Junlin sudah ragu kapan harus menggunakan kekuatan pembuluh darah obat. Ketika dia mengetahui bahwa anggota sekte Qianqiu sedang berkumpul di dekat base camp, Ye Junlin hampir bergegas kembali untuk mengambil alih untuk menghindari masalah. Namun setelah menunggu lama, saya kembali menerima kabar bahwa sekte Qianqiu tidak memiliki sikap menyerang sama sekali, melainkan mengatur pertahanan dalam jangkauannya. Untuk sementara, dia tidak jelas tentang tujuan sebenarnya dari sekte Qianqiu, dan Ye Junlin tidak berani dengan mudah mengekstraksi kekuatan pembuluh darah obat. Lagi pula, setelah tubuh menjadi marah, dibutuhkan waktu tertentu untuk mengabdikan diri padanya. Jika terjadi kesalahan di base camp, Ye Junlin tidak akan dapat memberikan dukungan tepat waktu. Sekarang kami telah menerima berita bahwa pemimpin sekte wanita misterius menggunakan seluruh kekuatan sekte untuk menangkap penjahat. Tidak ada waktu bagi orang lain untuk mengkhawatirkannya. Aku akan melunakkan tubuhku sekarang. Ini saat yang tepat untuk menyembunyikannya dari orang lain. Kata Ye Junlin bersemangat. Yan Zhangsheng mengangguk dan berkata, kamu dapat dengan bebas meningkatkan kekuatanmu, dan aku akan melindungimu. Kemudian Ye Junlin bergegas ke lokasi pembuluh darah obat. Pembuluh darah spiritual yang tampak biasa muncul di hadapannya. Dibandingkan dengan dua pembuluh darah super spiritual kerajaan abadi dan proyek Atlantis,
penampakan pembuluh darah obat sungguh biasa-biasa saja. Penampilannya jauh lebih megah dibandingkan dua wadah super spiritual tersebut. Jika urat super spiritual dari kerajaan abadi adalah Gunung Huasan yang megah, maka urat obat paling banyak berupa bukit kecil. Namun, bahkan pembuluh darah obat yang tampaknya biasa-biasa saja mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan energi spiritual yang terkandung sendiri tidak kurang dari dua pembuluh darah super spiritual itu. Saat Ye Junlin menerobos pertahanan energi perifer dari pembuluh darah obat, energi yang sangat kuat meledak dari pembuluh darah obat. Hei, tidak lama setelah Ye Junlin menenangkan tubuhnya, suara yang mirip dengan auman naga terdengar. Bahkan Ye Junlin terkejut sampai gendang telinganya sakit, dan dia bahkan kesurupan sesaat. Perlawanan yang kuat, Ye Junlin sedikit terkejut. Dalam keadaan normal, pembuluh darah spiritual dipecah oleh kekuatan eksternal dan diserap oleh orang tersebut. Titik paling perlawanan mereka adalah meluapnya kekuatan spiritual dengan cepat. Tapi pembuluh darah obat di depannya sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri, dan itu benar-benar menggabungkan kekuatan pembuluh darah obat untuk melawannya. Tampaknya ia tidak mau membiarkan energinya digunakan sendiri. Apakah ini naga obat yang dibicarakan Yan Zhangsheng? Menarik. Ye Junlin tersenyum bukannya marah. Semakin mandiri kebijaksanaannya, semakin besar manfaat urat obat ini baginya. Di depanku, bahkan jika kamu adalah seekor naga, kamu harus tetap tenang. Ye Junlin melepaskan kekuatan di tubuhnya, dan tekanan energi yang keras menutupi pembuluh darah spiritualnya seperti gunung. Naga itu mengaum jauh di dalam pembuluh darah obat dan berteriak memberontak sejak awal. Pada akhirnya, itu berubah menjadi rangan pelan yang menyerah pada kekuatan suci Ye Junlin. Merasa kekuatan denyut obat tidak ada perlawanannya saat ini. Sudut mulut Ye Junlin sedikit terangkat, akhirnya menundukkan naga obat yang mulai mendapatkan kebijaksanaan. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan kekuatan pembuluh darah obat dengan percaya diri dan berani. Ye Junlin menjalankan keterampilan dasar, membentuk peluang energi yang kuat, terus-menerus menyerap kekuatan meridian obat untuk membersihkan tubuh dan meridian. Setelah beberapa saat melakukan temper tubuh, Ye Junlin tiba-tiba menemukan sesuatu yang istimewa tentang pembuluh darah obat ini. Energi yang terkandung dalam pembuluh darah obat lebih lembut dibandingkan dua pembuluh darah super spiritual lainnya. Tapi itu memiliki efek bergizi pada tubuh manusia, meridian, dan bahkan jiwa. Meskipun teknik dasar penempaan tubuh Ye Junlin berbeda dari teknik menelan energi Gong Qiankyu yang kuat. Tetapi bagaimanapun juga, energi spiritual eksternal digunakan untuk kepentingannya sendiri, yang akan membebani meridian dan tubuh sampai batas tertentu. Namun, setelah diberi nutrisi oleh pembuluh darah obat, semua beban energi ini hilang. Terutama itu juga memperkuat kekuatan spiritual Ye Junlin sampai batas tertentu. Setelah menggunakan kekuatan pembuluh darah obat, energi sensoriku akan menjadi lebih tinggi. Kata Ye Junlin pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Zhu Kui dan lainnya masih mencari bukti dan informasi tentang Gong Qiankyu. Semua anggota sekte Qiankyu keluar untuk mencari penjahat penting, sehingga menimbulkan kegemparan. Terutama ketika Zhu Kui dan yang lainnya mendapat kabar dari gosip bahwa di antara buronan penting ada 4 orang bernama Su Qingya dan 10 orang jenius. Mereka tidak mati, dan mereka juga dipenjara oleh kultus Qiankyu pada saat yang sama. Suzaku dan yang lainnya terkejut. Anda harus tahu bahwa 10 jenius teratas membawa artefak Wu Fangge Zenge untuk mengepung Ye Junlin dan menghilang tanpa jejak setelah disiksa. Justru karena inilah konflik antara Ye Junlin dan divisi Zenmo terprovokasi sepenuhnya. Kemudian, situasi Ye Junlin melepaskan 10 jenius teratas diklarifikasi, tetapi Su Qingya dan yang lainnya disalahkan. Sekarang mereka melarikan diri dari sekte Qiankyu pada saat yang sama.
mereka pasti telah mengetahui banyak informasi orang dalam tentang Sekte Qiankyu. Jika tidak, Sekte Qiankyu tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburu dan membunuhnya. Kita harus menemukan Su Qingya dan yang lainnya. Mungkin orang-orang ini adalah kunci untuk mengungkap rahasia pemimpin wanita misterius itu. Kata Suzaku dengan sungguh-sungguh. King Long dan yang lainnya sangat setuju, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menemukannya. Membuat suara sebesar itu tentu saja membuat Xiao Feng khawatir. Meskipun selama periode ini dia dengan panik melahap untuk meningkatkan kekuatannya. Namun Xiao Feng juga mengutus orang untuk mengawasi pergerakan orang-orang di sekitarnya. Khusus untuk Suzaku dan lainnya, mereka sangat prihatin. Bagaimanapun, Zhu Kui dan yang lainnya telah bekerja keras untuk menemukan jejak dan petunjuk Gong Qiankyu. Su Qingya dan 10 jenius teratas belum mati. Xiao Feng juga terkejut. Lagi pula, ada rumor bahwa Su Qingya membunuh 10 jenius teratas untuk mendapatkan harta karun itu. Selain itu, Su Qingya dipenjara di penjara bawah tanah rahasia Sekte Qiankyu. Jadi dia pasti mengetahui banyak rahasia Sekte Qiankyu. Anda bahkan mungkin mengetahui identitas pemimpin Sekte Qiankyu. Jika kita menemukan mereka dan menanyakan kebenarannya, kecurigaan Qiankyu akan hilang sepenuhnya. Xiao Feng tiba-tiba bersemangat. Bukankah alasan mengapa dia bekerja begitu keras dalam kultivasi dan peningkatan hanya untuk berbicara lebih banyak dan membawa Gong Qiankyu kembali? Jika kecurigaan Gong Qiankyu hilang, bahkan Tuan Ye Junlin tidak akan terus mencegah mereka berkencan. Bahkan jika Su Qingya dan 10 jenius teratas melarikan diri, kemungkinan besar mereka akan kembali ke divisi penindas iblis. Tentu saja Su Qingya juga bisa datang ke sini untuk mencari masternya. Jadi selama kita mencari keluar dengan ini dua lokasi sebagai pusatnya, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Ketika Gong Qiankyu tidak terlibat, reaksi Xiao Feng sangat cepat. Jadi Xiao Feng mengirim pengikutnya untuk memperluas area base camp untuk mencari jejak Su Qingya dan lainnya. Dan dia sendiri pergi ke divisi penekan iblis untuk mencarinya. Menurut pendapat Xiao Feng, hubungan antara 10 jenius teratas dan tuan mereka tidak begitu baik, dan kemungkinan untuk kembali ke divisi iblis sangat tinggi. Selain itu, 10 jenius teratas memiliki jumlah orang yang banyak dan target yang besar, sehingga secara alami relatif mudah untuk mencarinya. 10 keajaiban teratas, kamu harus bertahan. Terserah kamu untuk menghilangkan kecurigaan Qiankyu. Xiao Feng melintas dan dengan cepat menghilang ke dalam malam, bersambung.